Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Rizaulia dengan NIM 242330117, Prodi Manajemen Pajak dan mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Saya akan menjelaskan materi tentang kiat membaca, menulis, dan berbicara. Pertama, kiat membaca. Membaca dalam komunikasi perpajakan bukan hanya sekedar memahami aturan pajak, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam situasi nyata. Pemahaman yang baik terhadap dokumen perpajakan akan membantu dalam penyusunan laporan, interpretasi regulasi, dan memberikan edukasi pajak kepada wajib pajak. Berikutnya ada strategi membaca efektif dalam perpajakan. 1. Gunakan teknik active reading. Jangan hanya membaca pasif. Buat catatan, ajukan pertanyaan, dan hubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kedua, terapkan metode SQ3R, survey, question, read, recite, and review. Survei yaitu lihat sekilas teks pajak untuk memahami struktur dan isi utama. Question, ajukan pertanyaan sebelum membaca, seperti bagaimana kebijakan pajak digital diterapkan. Read, baca dengan fokus, tandai bagian penting. Recite, yaitu ulangi poin-poin utama dengan kata-kata sendiri. Review, lakukan tinjauan ulang untuk memastikan pemahaman. 3. Gunakan mind mapping untuk mempermudah pemahaman. Keempat, baca berbagai sumber informasi pajak seperti dokumen resmi, artikel, dan jurnal, serta laporan tahunan DJP. Kelima, gunakan aplikasi pajak dan AI untuk membantu pemahaman. Kedua, kiat menulis. Dalam komunikasi perpajakan, menulis digunakan untuk menyusun laporan pajak, membuat surat keberatan pajak, serta menjelaskan kebijakan perpajakan kepada publik. Gaya penulisan harus resmi, jelas, dan berbasis data agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Adapun strategi dari menulis dalam perpajakan, yaitu 1. Gunakan struktur penulisan yang jelas, seperti pendahuluan dengan menjelaskan tujuan dokumen pajak, isi, berisi fakta dan regulasi yang mendukung, dan kesimpulan, yaitu ringkasan dan tindakan yang direkomendasikan. Kedua, yaitu latihan menulis surat pajak dan dokumen resmi. Sebagai contohnya yaitu contoh surat keberatan pajak dengan isinya seperti berdasarkan pasal 25 UU KUP, dengan ini kami mengajukan keberatan atas SKP nomor sekian karena terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak terutang. Ketiga, latihan menulis artikel atau opini pajak. Pilih topik aktual seperti dampak pajak karbon terhadap industri di Indonesia. Gunakan referensi dari jurnal atau laporan DJP. Tulis dengan format yang argumentatif dan berbasis data. Keempat, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dengan menghindari jargon yang terlalu teknis jika menulis untuk wajib pajak awam. Kelima, cek kembali kesalahan teknis dan hukum. Pastikan semua angka dan referensi regulasi benar. Gunakan alat bantu seperti Grammarly atau Hemingway Editor untuk memastikan kejelasan tulisan. Ketiga, kiat berbicara. Dalam perpajakan, berbicara bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga meyakinkan, mendidik, dan membangun kepercayaan wajib pajak. Adapun strategi berbicara efektif dalam perpajakan. 1. Gunakan teknik public speaking. Latihan berbicara di depan cermin atau merekam suara sendiri. Gunakan intonasi dan gestur yang tepat untuk menekankan poin penting. Kedua, simulasi tanya jawab dengan wajib pajak. Berlatih menjawab pertanyaan wajib pajak dengan bahasa yang mudah dimengerti. Contohnya, seorang wajib pajak bertanya, "Mengapa saya harus membayar pajak?" Dan dijawab, "Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, sekolah, dan layanan kesehatan. Dengan membayar pajak,
Anda berkontribusi pada pembangunan negara. Ketiga, gunakan teknik storytelling. Buat cerita singkat untuk menjelaskan dampak pajak. Contohnya yaitu seperti seorang pedagang kecil yang awalnya tidak tahu cara melaporkan pajak, setelah mendapatkan edukasi pajak, kini lebih patuh dan bisnisnya berkembang. Keempat, latihan presentasi pajak. Gunakan slide yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan kebijakan pajak tertentu. Gunakan contoh nyata agar lebih mudah dipahami. Kelima yaitu debat dan diskusi pajak. Latih keterampilan berbicara dengan berdebat tentang kebijakan pajak. Misalnya, apakah pajak digital perlu diberlakukan untuk semua transaksi online? Gunakan data dan regulasi sebagai dasar argumen. Jadi, kesimpulannya yakni menguasai keterampilan membaca, menulis, dan berbicara dalam komunikasi perpajakan membutuhkan latihan yang konsisten dan strategi yang sistematis. Dengan menerapkan metode ini, akan lebih mudah memahami kebijakan pajak, menyusun dokumen pajak dengan benar, serta menjelaskan aturan pajak kepada orang lain dengan lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.